Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan kita untuk hari ini 3 Desember tahun 2021 dengan judul Menjadi Anak-anak Allah dan Pewaris melalui Kristus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sedia mendengar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, agar pekabaran hari ini boleh merubah hidup kami dan membuat kami tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini 3 Desember 2021 dengan judul Menjadi Anak-anak Allah dan Pewaris melalui Kristus. Galatia 4 ayat 7 ayat inti kita, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sekali lagi, Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Orang Galatia menyerahkan diri kepada penyembahan berhala. Tetapi ketika rasul-rasul mengajar mereka, maka mereka pun bersuka di dalam pekabaran yang menjanjikan kebebasan dari perbudakan dosa. Rasul Paulus dan teman-temannya bekerja memasyurkan ajaran tentang dibenarkan oleh iman dalam pengorbanan Kristus yang mendamaikan itu. Mereka membawakan Kristus sebagai Dia, sebagai Yesus yang melihat mereka yang tidak memiliki harapan dari ras manusia yang telah jatuh, datang untuk menebus pria dan wanita dengan menghidupkan penurutan kepada hukum Allah dan membayar hukuman karena ketidaktaatan manusia. Maka dalam terang salib, banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah yang benar itu mulai memahami kebesaran kasih Bapa. Demikianlah orang-orang Galatia diajar kebenaran-kebenaran dasar tentang Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Karena percaya kepada pemberitaan Injil, mereka menerima Roh Allah dan menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Cara kehidupan Rasul Paulus sementara berada di antara orang-orang Galatia adalah sedemikian rupa sehingga ia kemudian dapat berkata, "Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku." Bibirnya telah dijama dengan bara api yang hidup dari mezbah, dan ia pun disanggupkan untuk bangkit di atas segala kelemahan tubuh dan menawarkan Yesus sebagai pengharapan satu-satunya orang berdosa. Mereka yang mendengar dia mengetahui bahwa dia telah bersama-sama dengan Yesus dianugerahi kuasa dari atas. Dia pun dapat membandingkan perkara-perkara rohani dengan rohani dan membongkar benteng-benteng setan. Hati pun hancur oleh pengajarannya mengenai kasih Allah, seperti dinyatakan dalam pengorbanan anaknya yang tunggal. Dan banyak orang yang dibawa ingin bertanya, apakah yang perlu saya lakukan supaya selamat? Salib membawa kita dekat kepada Allah, mendamaikan kita kepadanya. Dengan belas kasihan yang lembut, yaitu kasih seorang Bapa, Allah memandang kesengsaraan yang diderita Yesus Kristus anaknya itu, agar dapat menyelamatkan ras manusia dari kematian kekal dan menerima kita di dalam Dia yang kukasihi itu. Jadi saudaraku yang kekasih, kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita bukan lagi hamba, kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita adalah ahli waris. Karena kita adalah anak Allah, kita adalah ahli waris dari Allah. Kita akan mewarisi apa? Yang kita warisi adalah keselamatan. Tetapi ingat, ini penting. Keselamatan kita, apa yang Tuhan buat untuk kita, kita menjadi anak-anak Allah, bukan karena perbuatan kita. Kalau karena perbuatan kita, kita harus mati karena hukuman dosa. Karena kita berdosa, kita manusia berdosa. Tetapi oleh karena Yesus telah menggantikan kematian kita, maka kita
berhak di dalam hak waris Allah itu sebagai anak-anak Allah. Jadi puji Tuhan untuk itu. Puji kepada Yesus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, yang telah mewakili kita. Dan kesimpulan kita hari ini adalah luar biasa apa yang Yesus buat. Apakah kita mau mengasihi Dia, mau merespon cintanya kepada kita? Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk merespon cinta Allah dengan rajin melakukan tugas-tugas yang Tuhan rencanakan bagi kita. Lalu kemudian kita setia mengikuti semua perintah Tuhan kepada kita, termasuk menyucikan hari Sabat. Itu bukan menyelamatkan kita, karena itu respons kita. Kita telah diselamatkan ketika kita menuruti perintah Allah, karena kita tahu kita telah diselamatkan. Itu respons kita. Tidak ada andil dalam hal menuruti hukum, tetapi menuruti hukum penting karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih renungan yang indah hari ini. Ajar kami untuk mencintai Tuhan, mengakui bahwa oleh karena Yesus sajalah kami diangkat menjadi anak-anak Allah, kami adalah waris kerajaan Allah, dan yang paling terutama adalah karena kami telah diluputkan dari hukuman dosa. Terima kasih untuk perbuatan Allah yang ajaib melalui anak-Mu Yesus Kristus bagi kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari ini dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua pendengar renungan harian ini di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.